Pada malam hari ini alhamdulillah kita akan melanjutkan, dan ini adalah terakhir dari kitab ini. Insya Allah kita akan tuntaskan pada malam ini. Masih berkaitan tentang zikir dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ibni Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya tulis tadi. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Ini adalah doa. Saya dulu menggunakan doa ini ketika awal kita kena pandemi, yaitu pada tahun 2020. Saya mendawamkan doa ini dan saya selalu memberikan kepada para jamaah agar membaca ini. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami' sakhatika. Ya Allah, berikan sesungguhnya kepadaku, berikan apa? Perlindungan, min zawal, hilangnya nikmat. Jadi hilangnya nikmat diganti dengan siksa. Ini yang kita rasakan saat ini adalah kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa hitung. Maka kenikmatan yang selalu kita nikmati dan kita senang menikmati itu jangan sampai hilang. Jangan sampai diganti oleh siksa. Jangan sampai diganti oleh azab, baik azab dunia atau azab akhirat. Maka ini kita berlindung dari hilangnya kenikmatan ini. Kemudian yang kedua, wa tahawuli afiyatika. Afiat itu bisa arti keselamatan, bisa arti selamat. Jadi tahawul itu berubahnya, berpindahnya dari kita sehat menjadi sakit. Tidak mungkin orang itu sehat terus, pasti ada sakitnya. Ketika orang sakit, paling tidak sakitnya itu mengurangi dosa kita atau menjadi penggugur atau penghapus dosa-dosa kita. Mudah disembuhkan, tidak menyulitkan kita. Sakitnya kita tidak membuat kita ruwet, tidak membuat kita sulit. Maka kita berlindung apa? Berlindung perubahan afiatnya menjadi marot atau menjadi sakit. Wa tahawul, jadi berpindah atau berubah, sakit-sakitan sampai kronis dia. Jadi sakit ini sekarang biayanya sangat mahal. Untuk sehat biayanya sangat mahal. Maka jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini kita berlindung dari afiat ini, jangan sampai berpindah. Afiat ini harus ada di dalam diri kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari berpindahnya afiat menjadi sakit. Wa fujaati nikmatika. Fujaah, datangnya tiba-tiba. Datangnya nikmat, datangnya siksa secara tiba-tiba tanpa kita ada persiapan. Tanpa kita, jadi maksudnya kalau tidak ada persiapan, kita tidak mampu mengatasi siksa itu. Jadi ini fujaati nikmah, nikmah. Nah, ini ada nikmah. Nikmah itu kebalikan dari nikmat. Nikmat itu adalah kesenangan. Nikmah siksa atau azab, bukan azab di akhirat, tetapi kesulitan-kesulitan yang kita terima, yang kita rasakan waktu kita ada di dunia ini. Bahkan orang yang terus-menerus di dalam nikmah, maka dia akan menjadi sulit terus sampai anak cucunya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah dari fujaah nikmah, datangnya nikmah, siksa secara tiba-tiba. Bahkan apa? Fujaah maut, datangnya kematian secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatika. Yang terakhir adalah semua penyebab yang membuat Allah itu murka kepada kita. Ini yang terakhir. Jangan sampai Allah murka apa? Ketika Allah murka, maka sudah dipastikan hidup kita akan susah. Sudah dipastikan hidup kita akan sulit. Maka ketika kesulitan itu mendarah daging di dalam kehidupan kita, maka tidak ada lain kecuali meminta ampun kepada Allah. Jadi yang pertama adalah kita berlindung dari hilangnya nikmat, kemudian berubahnya afiat, kemudian ketiga adalah datangnya siksa secara tiba-tiba, dan yang keempat adalah segala kemurkaan Allah kita berlindung daripadanya.
Maka semoga kita terhindar dari keempat-empatnya ini. Jadi dawamkanlah doa ini setelah sholat. Ya, ini pendek, ini cukup untuk memenuhi kehidupan kita, karena biar mudah kita mengatasi problematika kehidupan kita. Ini hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, Wan Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adui wa syamatatil a'da. Jadi dari Abdullah bin Umar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini yang sering kita alami. Hampir semua orang punya hal ini, pernah melakukan hal ini. Apa itu? Kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain. Ghalabah. Jadi ada seseorang, dia berhutang. Jadi orang sama hutangnya. Ghalabatud dain, orang sama hutangnya. Kalau hutangnya menang dari orangnya, itu namanya ghalabatud dain. Jadi hutangnya menang daripada orangnya. Tapi kalau orang selalu mampu bayar hutang, ini bukan termasuk ghalabatud dain. Jadi ada seseorang yang sering berhutang tapi dia tidak mampu membayarnya, kesulitan untuk membayarnya. Maka kita berlindung dari ini. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang punya hutang. Abdullah bin Ja'far dalam riwayatnya, orang yang menganggap hutang, orang yang punya niat hutang dan dia mengira tidak mampu untuk membayarnya, maka itu bisa dikatakan apa yang dilakukan adalah bisa haram. Kenapa? Kalau orang terlilit hutang, pasti efeknya akan kemana-mana. Menyusahkan keluarga, menyusahkan istri, menyusahkan anak, dan menyusahkan keluarga besarnya. Maka jangan sampai hutang itu menang dari kita. Jadi kalaupun punya hutang, maka kita harus bisa mampu membayarnya. Kita berlindung dari terlilit hutang. Jadi ini ada doanya, jangan sampai hutangnya menang. Maka ketika kita berniat untuk berhutang, pastikan kita mampu membayarnya. Jadi pastikan kita mampu membayarnya. Wa ghalabatul adui. Jadi yang kedua adalah menangnya musuh. Jadi menangnya musuh. Jadi kalau di dalam kehidupan kita pasti ada orang yang tidak suka kepada kita, pasti ada orang yang tidak suka dan tidak bisa melihat kita senang. Maka jangan sampai musuh kita menang. Maka ketika kita mempunyai musuh, jangan sampai musuh kita itu menang. Wa ghalabatud dain. Kemudian yang ketiga, wa syamatatil a'da. Syamatatil a'da. Syamatatil a'da itu orang yang senang kalau kita susah. Orang yang susah kalau kita senang. Apalagi kita diberi kenikmatan Allah yang sangat banyak, pasti ada orang yang tidak suka, ada orang yang iri. Maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa ghalabatil adui wa syamatatil a'da. Ini yang menjadi doa kita. Selanjutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu sami'an nabi rajulan yakul. Jadi Rasulullah mendengarkan ada doa sahabat yang itu diaminkan, yang itu disetujui oleh Rasulullah. Karena apa? Doanya itu bagus. Jadi Rasulullah mendengar sahabat yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al ahadus somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah doa sahabat kepada Allah yang disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Artinya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau Allah, tiada Tuhan selain Engkau, yang Maha Esa, As-Somad, tempat bergantung, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak punya bapak dan ibu, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamai Allah. Lalu Rasulullah itu bersabda, laqad sa'alallah bismilladzi idza su'ila bi'ata wa idza du'a bi ajaba. Jadi kata Rasulullah itu menyetujui, meridhoi doa sahabat, dan doanya itu luar biasa bagus. Sungguh dia, sahabat tadi yang berdoa, sa'alallah, meminta kepada Allah dengan namanya, Ar-Rahman, 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 As-Somad, 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 Al-Ahad, Al-Ahad, Al-Ghani, 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 Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Ada berapa nama Allah? 99. Maka dikatakan Asmaul Husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus. Jadi orang yang tadi, sahabat yang tadi itu berdoa menggunakan ismullah, nama-nama Allah. Alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba. Di mana Allah kalau diminta pasti akan diberikan. Kalau dipanggil, kalau kita berdoa kepada Allah pasti diijabah. Apalagi menyebut nama-nama Allah yang indah. Pilih saja nama-nama Allah yang indah itu. Tapi jangan apa? Al-Mutakabbir. Jadi jangan, atau Al-Muntakim. Pilih yang positif. Karena Al-Mutakabbir itu hanya untuk Allah, bukan untuk kita. Selanjutnya, wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul. Ini dari riwayat Abu Hurairah. Adalah Rasulullah ketika masuk waktu pagi. Jadi ketika masuk waktu pagi, Rasulullah itu selalu berdoa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa qala mithla dzalik illa annahu qala. Itu yang waktu pagi. Bagaimana Rasulullah kalau sudah masuk petang? Sama doanya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. Tapi akhirnya berbeda, wa ilaikal masir. Ya Allah, karena berkat kekuatanmu aku masuk waktu pagi. Wa bika amsayna, karena berkat kekuatanmu aku sekarang masuk di waktu sore. Wa bika nahya, karena berkat kekuatanmu aku bisa hidup sekarang. Wa bika namut, karena kekuatanmu aku bisa mati. Karena Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Wa ilaikan nusyur, dan kepada Allah dibangkitkan. Ini ketika pagi. Kemudian ketika masuk waktu sore, dia akhirnya diganti wa ilaikal masir. Hanya kepada Allah kita kembali. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ini waktu sore. Jadi kalau pagi wa ilaikan nusyur, kalau sore wa ilaikal masir. Selanjutnya, wan Anas radhiyallahu anhu qala kana aktsaruhum du'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ternyata doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu ada di dalam Quran dan hadis. Rabbana atina, ya Allah berikanlah aku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa maksudnya kebaikan dunia itu? Kata Ibnu Katsir, kebaikan dunia itu apa? Jadi kebaikan dunia itu adalah
hidupnya serba kecukupan atau kaya, punya suami ganteng, punya istri cantik, punya mobil mewah, makanannya makanan enak. Ini kata Ibnu Katsir. Punya rumah yang bagus, punya rumah yang besar. Ini kata Ibnu Katsir. Ini hasanah dunia. Bagaimana tentang hasanah akhirat? Hasanah akhirat tidak ada lain adalah masuknya kita ke dalam surga bi ghairi hisab. Kita masuknya ke surga tanpa dihitung, langsung dimasukkan ke dalam surga. Lantas apa yang paling nikmat ketika berada di dalam surga? Melihat langsung Allah. Kalau semua kenikmatan kita sudah merasakan di dunia, tetapi ada kenikmatan yang belum pernah kita rasakan di dunia. Apa itu? Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada waktu itu adalah berseri-seri. Kenapa? Melihat Tuhannya. Waktu itu melihat Allah. Jadi kenikmatan terbesar di dalam surga itu adalah kenikmatan ketika melihat Allah.